warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasahbihi ajmain. La ilaha illallah wa Muhammadar rasulullah. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah libur Idul Adha, alhamdulillah pada hari ini kita tanggal 19 Zulhijjah akan sama-sama mengikuti kajian dari Pak Ustaz Sarta dengan tema untuk siapa neraka itu. Untuk itu mudah-mudahan amalan kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dari sholat subuh sampai kajian-kajian. Untuk itu kami persilakan Pak Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan pagi hari ini di Masjid Nurul Huda, Cipaganti Regensi, Riung Bandung. Di dalam surat Al-Baqarah awal, Allah membagi manusia itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua orang-orang munafik. Yang ketiga orang-orang kafir. Itu pada Al-Baqarah awal. Jadi kelompok manusia itu ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang kafir, ada orang-orang yang munafik. Kita akan menelusuri ketiga kelompok orang tersebut. Di akhirat nanti akan mendapatkan balasan dari Allah ke surga atau ke neraka. 3 kelompok orang tersebut. Kemarin sudah, untuk siapakah surga itu sebagiannya sudah. Sekarang untuk siapakah neraka itu, kita akan mencermati ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita mulai saja dari surat Al-Baqarah ayat 39. Surah Al-Baqarah ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Silakan Pak DKM artinya. Al-Baqarah ayat 39. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Iya. Walladzina kafaru, dan mereka yang kafir. Kafir itu menolak, mengingkari, atau menutupi kebenaran. Para petani bahasa Arabnya itu kufar.
para petani itu disebut kufar karena menutupi benih dengan tanah ketika menanam tanaman yang ditanam oleh petani. Dia segala tanah, kemudian disimpan benihnya, lalu ditutup lagi dengan tanah. Makanya kaum petani itu disebut kaum kufar. Kafir, orang yang kafir adalah orang yang ingkar, orang yang menutupi kebenaran. Nanti di akhirat mereka yang kafir dan mereka yang mendustakan aturan-aturan kami, wa kadzabu bi ayatina, mendustakannya itu terus menerus, ayatina kepada aturan-aturan kami, aturan-aturan Allah. Mereka akan menjadi teman-teman dekat api. Ashab itu teman dekat, sahib, tapi diartikan menjadi penghuni-penghuni api neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi untuk siapakah neraka? Untuk orang-orang kafir yang mengingkari, yang menutupi kebenaran atau menolak kebenaran, dan orang-orang yang mendustakan aturan-aturan Allah. Mereka di akhirat akan menjadi penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Itu ayatnya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surat 2 ayat 39. Kemudian kita lihat Quran surat 39, nama suratnya Az-Zumar, ayat 60. Surah Az-Zumar surat ke-39 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu alallahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Silakan pada KM artinya. Az-Zumar ayat 60. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? Iya. Dan pada hari kiamat, kiamat itu asal katanya koma yakumu kiamatan. Arti secara bahasa koma yakumu kiamatan artinya berdiri. Jadi hari kiamat adalah hari tegaknya keadilan Allah. Tapi hari kiamat sok diartikan rengkod, hancur, luluh lantah. Padahal hari kiamat itu adalah hari ditegakkannya keadilan Allah. Qoma yakumu kiamatan. Kamu akan melihat mereka yang mendustakan kepada Allah
Arifannya kadzabu Allah. Mereka mendustakan terhadap Allah. Wajah-wajah mereka hitam pekat. Wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Bukankah dalam neraka jahanam itu adalah tempat untuk orang-orang yang menyombongkan diri? Jadi orang-orang yang mendustakan kepada Allah itu orang-orang yang menyombongkan diri. Al-mutakabbirin, al-mutakabbirun. Itu akan ditempatkan di akhirat dalam neraka jahanam. Ayatnya itu, ikuti saya sekali lagi. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu alallahi wujuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Diulangi ibu artinya. Diulangi artinya sama ibu, silahkan. 3960. Iya, nama suratnya Az-Zumar. Udah ketemu bu? Iya. Mendustakan atas nama atau terhadap Allah itu sombong. Ketika di dunia mendustakan terhadap aturan-aturan Allah, itu orang-orang yang sombong. Maka balasannya akan ditempatkan di neraka jahanam. Itu ayatnya. Dan wajah-wajah mereka menjadi hitam pekat. Wujuhuhum muswaddah. Akibat dari terus-menerus mendustakan aturan-aturan Allah. Itu orang-orang yang sombong. Nanti ada definisi sombong menurut hadis Muslim. Kita rangkai ke surat 3 ayat 106 107. Surat 3 itu Ali Imran, diturunkan di Madinah. Ayat 106 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gimana pangkal ayatnya? Yauma tabyaddu wujuh yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh فأما الذين وجت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم
fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Ibu, yang lain artinya pada hari ada beberapa wajah. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula yang wajah yang hitam muram. Ya, pada hari kiamat akan ada beberapa wajah yang putih berseri dan ada beberapa wajah yang hitam pekat muram. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Siapakah orang yang wajahnya putih berseri dan siapakah yang wajahnya hitam pekat muram? Ulangi dari pertama, Ibu. Bismillah. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula yang wajah hitam muram. Terus adapun Orang-orang yang berwajah hitam muram kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu dirasakan azab yang disebabkan kekafiran itu. Karena itu rasakanlah, ulangi Bu. Karena itu Rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. iya. Kalau kita melihat tafsir, siapakah yang wajahnya hitam pekat muram? Itu ahli bid'ah, orang-orang yang menyalahi sunnah Rasul. Itu akan hitam pekat muram wajahnya. Ayatnya itu surat 3 106. Kalau tadi orang-orang yang mendustakan, terus-menerus mendustakannya, aturan Allah dan sunnah Rasul, yang mukhalifus sunnah, mukhaliful Quran dan mukhalifus sunnah, menyalahi aturan Allah Quran dan menyalahi aturan Rasul dalam sunnah, akan pekat hitam muram wajahnya. Diulangi Ibu, artinya pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula yang wajah hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiran itu. orang yang kafir setelah beriman, dalam ayat lain orang yang murtad. Orang yang murtad sebetulnya dia tidak berpindah agama, agamanya diagem aja Islam, tapi kelakuannya kelakuan orang murtad. Nanti ada hadis, setelah Rasul wafat, banyak orang yang berbalik ke belakang, surut ke belakang atau murtad. Lam yazalu murtadin. Di Bukhari ada, di Muslim ada, di setiap kitab hadis ada itu. Umat Muhammad itu ada yang surut berbalik ke belakang atau murtad. Ayat Qur'annya memang ada. Tadinya dia beriman. Coba lihat surat Al-Maidah ayat 54. Surat Al-Maidah diturunkan di Madinah. Ini Allah sedang memberitahukan orang-orang yang beriman jadi murtad. Surat Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi
fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minin aizzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Silakan pada KM artinya, wahai orang-orang yang beriman. Al-Maidah ayat 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Jadi Allah mengkabarkan kepada kita semua yang mengimani Al-Quran. Tadinya mereka beriman, kemudian mereka murtad, keluar dari agamanya, berpindah agama atau agamanya dipegang terus, tapi kelakuannya kelakuan orang-orang yang murtad. Jadi pengertian murtad itu yang pertama, keluar dari agama Islam masuk kepada agama lain, atau agamanya Islam masih tetap, tapi kelakuan jelma murtad wungkul. Apabila telah ada dari kalangan orang-orang yang beriman, ini di zaman turunnya Quran loh. Kemudian Allah memprediksi berikutnya, Allah akan mendatangkan satu kaum manakala telah banyak orang yang beriman yang murtad dari dinnya. Ciri kaum itu 4. Yang pertama, yuhibbuhum, kaum itu mencintai Allah. Wa yuhibbunahu, dan Allah mencintai kaum itu. Allah mencintai kaum itu karena kaum itu mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ciri yang pertama, kaum itu dicintai Allah karena dia mencintai Allah. Ciri yang kedua, kaum itu bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Aizzatin alal kafirin, tapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Jangan dibalik. Kepada orang-orang kafir bersikap lemah lembut, kepada orang-orang beriman iya, itu dibalik. Padahal ciri kaum itu lemah lembut terhadap orang beriman, sikapnya keras terhadap orang kafir. Kemudian ciri yang berikutnya, mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah. Wa yujahiduna fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, bukan waktu sesa. Kemudian
ciri berikutnya kaum yang didatangkan Allah sebagai pengganti dari orang-orang yang murtad dari dinnya, wala yakhafuna laumata la'imin. Mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Itu berjanggut lebat, celananya cingkrang, teroris gitu. Mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela, mencibir. Itulah karunia Allah. Kaum itu merupakan karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Pertanyaannya, kira-kira orang yang murtad sudah banyak sekarang ya? Sudah banyak. Berarti kaum itu sudah ada. Karena syaratnya banyak yang murtad. Kaum itu sudah dihadirkan Allah. Di manakah kaum itu? Kan gitu nantinya. Dan kita ingin menjadi kaum itu. Ulangi sekali lagi Pak. Artinya Pak. Al-Maidah 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Tuh, Allah akan mendatangkan suatu kaum ketika sudah ada yang murtad. Kan banyak yang murtad. Satu desa murtad semua. Datang kan kaum itu. Sudah ada kaum itu karena banyak yang murtad. Terus Dia mencintai mereka dan cirinya ya, Allah mencintai mereka karena mereka mencintai Allah. Ciri satu, ciri dua, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman, tetapi keras terhadap orang-orang kafir. tiga, empat cirinya. Yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepadanya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Ada ayat seperti ini Quran itu ya. Manakala orang-orang tadinya beriman terus murtad, diganti sama Allah akan mendatangkan satu kaum dengan ciri apa tadi? Iya. Dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Akan banyak orang-orang mencela, tapi dia istiqomah dalam kebenaran. Kita harus menjadi kaum itu, kaum pilihan Allah. Kemudian lihat surat 4 ayat 140. Benar gitu, surat 4 itu 140. Diingkari dan diolok-olok orang. Gimana Pak Arabnya? 140. Waqad nazal. Oh bukan. Yang begini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'au qutila in qalabtum ala aqabikum. Begitu bunyi ayatnya. Ya. Wa ma Muhammadun. Iya, surat berapa itu? 3 140. Salah saya, bukan An-Nisa. Ali Imran 3 140. Iya 144. Ya Allah. Surat Ali Imran 144. Surat 3 144. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au kutilan
qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falai yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Bapak HP-nya silakan dibaca artinya, Pak. 144. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Iya. Ketika Rasulullah SAW wafat di kota Madinah, sampailah berita kepada Umar bin Khattab. Mesat pedang Umar bin Khattab, siapa yang mengatakan Muhammad mati akan kutebas lehernya, kata Umar. Amok-amokan Umar, saking cintanya kepada Rasul. Terdengar berita wafatnya Rasulullah pada hari itu, Umar mesat pedang. Siapa yang berkata Muhammad mati akan kutebas dengan pedang ini. Nyingkir atuh salehna sahabat. Datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Membacakan ayat itu Abu Bakar. Katalah ratu. Quran belum dimodifikasi seperti sekarang. Belum dibukukan. Umar sini kata Abu Bakar, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ngalkata Umar mendengar itu, Muhammad itu manusia dan harus wafat. Sadarlah Umar, saking cintanya kepada Rasul sebetulnya Umar itu. Siapa yang mengatakan Muhammad mati akan kutebas lehernya dengan pedangku. Saking cintanya Umar kepada Rasulullah. Setelah Abu Bakar membacakan surat 3 144, baru sadar Umar. Itu tertera dalam sejarah Islam loh. Catatan kakinya. Kenapa? Catatan kakinya. Ya, catatan kakinya apa silakan. Nggak ada catatan kaki kalau di HP apa ya? Nabi Muhammad SAW ialah seorang manusia yang diangkat Allah menjadi Rasul. Rasul-Rasul sebelumnya telah wafat karena terbunuh, ada pula yang karena sakit biasa. Karena itu Nabi Muhammad SAW juga akan wafat seperti halnya Rasul-Rasul yang terdahulu itu. Pada waktu perang Uhud berkecamuk, tersiar berita bahwa Nabi Muhammad SAW mati terbunuh. Berita ini mengacaukan kaum muslimin sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada Abu Sufyan, pemimpin kaum Quraisy. Sementara itu orang-orang munafik mengatakan bahwa kalau Muhammad seorang nabi, tentulah dia tidak akan mati terbunuh. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum muslimin dan membantah kata-kata orang munafik itu. Ini asbabun nuzulnya. Dan pernah terjadi pada hari Rasul wafat, Umar mendengar kewafatan Rasul marah-marah. Ulangi sekali lagi, nanti saya hubungkan dengan ayat lain. Sedikit aja Pak, footnote-nya, catatan kakinya dibaca. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengemukakan ayat ini di mana terjadi pula kegelisahan di kalangan para sahabat pada hari wafatnya Nabi SAW untuk menenteramkan Umar bin Khattab dan sahabat-sahabatnya yang tidak percaya tentang kewafatan Nabi itu.
Hanya itu aja. Dibacakan surat 3 ayat 140 sama Abu Bakar Siddiq. Sadarlah umat. Enggak, catatan kaki yang pertama baca lagi, nanti saya hubungkan dengan ayat lain. Nabi Muhammad SAW ialah seorang manusia yang diangkat Allah menjadi Rasul. Rasul-Rasul sebelumnya telah wafat Sudah. karena terbunuh. Rasul-Rasul sebelumnya juga wafat. Ada yang terbunuh seperti Nabi Zakaria, ada yang wafat seperti biasa. Rasul-Rasul sebelumnya, ulang itu Pak. Rasul-Rasul sebelumnya telah wafat karena terbunuh, ada pula yang karena sakit biasa. Sudah. Catatan kayak saya mengikuti. Rasul-Rasul sebelumnya pun ada yang wafatnya terbunuh atau wafat seperti biasa, tidak terbunuh. Banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita lihat surat 21 ayat 34-35. Ini kontroversinya tajam sekali. Rasul-rasul sebelum Muhammad wafat semua Pak. Ada yang wafat terbunuh, ada yang tidak terbunuh, tapi wafat. Saya ngikuti catatan kaki ya. Surah 21 34 35, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imata apa imita fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Silakan pada KM artinya. Dan kami tidak pernah. Al-Anbiya 34-35. Ya. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum Engkau Muhammad. Jadi Allah tidak pernah menjadikan ada manusia sebelum Muhammad itu abadi, tidak mati. Semua manusia sebelum Muhammad mati. Manusia sebelum Muhammad itu ada Rasul, ada Nabi. Semuanya mati. Mati. Nabi Isa itu sebelum Muhammad, sesudah Muhammad. Berarti ayat ini mati berarti. Yang pegang ayat ini mengatakan Isa sudah mati. Enggak, belum mati. Nanti menjelang kiamat turun. Kalau sudah mati, Allah bisa nggak menurunkan orang yang sudah mati hari kiamat? Bisa lah. Gampang. Ini susah amat. Ulangi Pak, ayat 34 dulu. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum Engkau Muhammad. Maka jika Engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Kalau engkau Muhammad mati, apakah mereka kekal? Tidak, mati juga. Muhammad mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Dokter mati. Terus 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Yang sebenar-benarnya. Terus. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kalau mau tahu Nabi Isa mati atau belum, harus ada waktu membahasnya special edition. Khusus. Mau gimana hadis-hadis mengatakan Nabi Isa masih hidup, akan membunuh Dajjal. Bagaimana Nabi Isa berkata, falamma tawaffaitani kun falamma surat 5 117,
maka setelah engkau wafatkan aku, wafat itu mati, bukan. Maka setelah engkau angkat aku ke hadiratmu, kata wafat itu artinya macam-macam. Kalau hendak mengetahui Nabi Isa, kita bahas, tapi waktunya harus special edition. Saya tanya dulu jamaah, ibu-ibu, Nabi Isa itu tes mau teh acan? Ibu, yang ibu dengar selama ini teh acan ya punya? Teh acan. Lihat surat 19. Ayatnya cari begini. Nabi Isa diperintah Allah untuk mengerjakan sholat. Wa ausani bi sholati wa zakati madumtu hayyan. Aku diperintah Allah untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Madumtu hayyan. Ada nggak? Ayat berapa Pak? 19 Maryam ayat titik-titik. 31 Pak. Ayat 31 silakan artinya Pak. Maryam ayat 31, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Aku dijadikan Allah orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Waktu masih hidup dan diangkat Allah, diberkahi. Dan aku diperintahkan Allah untuk sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nabi Isa masih hidup kan? Jadi sholat, zakat gitu. Ulangi artinya Pak. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Lihat surat 5 117. Pada kalimat ini aja langsung. Maka falamma tawaffaitani, maka tatkala engkau wafatkan aku. Ada tuh kalimat itu. Saya minta Quran yang arti wafatnya tidak dirubah-rubah, tapi wafat aja. Ada Pak 117. Maka ketika engkau wafatkan aku, maka setelah engkau mewafatkan aku. ada arti lain enggak? Wafat aja. Silakan ulangi. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nabi Isa berkata kepada Allah, aku tidak pernah mengatakan kepada Bani Israel, sembahlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Aku tidak pernah mengatakan seperti itu ya Allah. Ketika aku masih hidup di lingkungan Bani Israel, aku menjadi saksi mereka. Tapi setelah engkau wafatkan aku tidak lagi tahu apa yang diperbuat Bani Israel. Bagaimana kata Nabi Isa? Jika engkau menyiksa mereka. Terus mana ayatnya Pak? Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nabi Isa itu lunak banget. Kata Nabi Isa, kalau Bani Israel sepeninggalku menjadikan aku sebagai anak Allah, aku dijadikan Tuhan selain Allah, silahkan ya Allah, engkau mau siksa mereka. Mereka itu Bani Israel hamba-hambamu. Tapi jika engkau mengampuni mereka, engkau maha pengampun lagi maha bijaksana. Kata Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi bijaksana sekali Isa. Padahal Bani Israel itu menuhankan Isa loh Pak, musyrik. Dan orang yang menuhankan Isa, menganggap anaknya Allah, Isa itu kalau tidak taubat mati, kekal di nerakanya dan tidak pernah masuk surga. Ayatnya ada. Tapi Nabi Isa tidak menghukumi seperti itu.
Bagaimana bisa jika engkau menyiksa mereka, katanya Pak? Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa, maha bijaksana. Iya. Kita lihat surat 5 ayat 71 atau 72 lah. Ayat 72. Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Ujung ayat 72 gimana? Barang siapa yang musyrik kepada Allah, ada Pak ujung ayat 72. Barang siapa yang musyrik kepada Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang zalim itu. Itu lanjutan dari ayat 71. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu trinitas. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya. Ustadz Yahya Waloni itu wafat hari Jumat. Setelah khutbah dilarikan rumah sakit, wafat. Orang pendeta sering ngomong, cilaka tuh Yahya Waloni, katanya. Ya Allah. Jadi sudut pandangnya begitu. Padahal bagus sekali Yahya Waloni wafatnya. Tapi para pendeta masih mengutuk. Dengarkan, masih mengutuk Yahya Waloni. Dia akan celaka di akhirat. Sidik ngomong gitu, bakal celaka di akhirat. Itu ayatnya. Orang yang menuhankan Isa, orang yang menganggap Allah itu tiga dalam satu tapi tiga, itu maka Allah mengharamkan surga baginya. Surga haram dimasuki, tempatnya neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Jadi orang yang menuhankan Isa itu kafir, musyrik, zalim. Itu ayatnya. Kafir, musyrik, zalim. Balik lagi ke tadarus awal ya. Kita lihat surat 7 ayatnya 40. Al-A'raf diturunkan di Mekah. Surat 7 ayat 40. Innalladzina. Betul Pak? Innalladzina kadzabu, terus biayatina wastakbaru anha la tufattahu abwabus sama la tufattahu lahum abwabus sama hatta wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Silakan Bapak, HP-nya artinya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan aturan-aturan kami, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Maksudnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi orang yang mendustakan aturan-aturan Allah dan merasa sombong dengan aturan otaknya.
Ya. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Doanya dan amalnya tidak akan diterima Allah. Satu, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Doa dan amal baiknya tidak akan diterima Allah. Satu. Dua, tidak akan masuk surga. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Ada kalimat ibarat begini. Orang yang mendustakan aturan-aturan Allah dan merasa sombong dengan aturan bikinannya lebih baik daripada hukum Allah. Satu, tidak akan diterima amal solehnya, amal baiknya. Tidak akan diterima doanya, ditolak. Yang ketiga, mereka tidak akan masuk surga kecuali unta sudah bisa masuk lubang jarum. Ini kalimat gimana gini? Terus Pak, Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. iya, berbuat jahat, termasuk orang-orang yang menuhankan Isa dan menganggap Allah itu tiga dalam satu tapi tiga, Trinitas. Karena waktunya nggak cukup, nanti to be continued ya. Baru sampai ke ayat surat 7 ayat 40 ya. Masih banyak yang lainnya. Nanti definisi sombongnya seperti apa? Lihat hadis Muslim satu aja. Hadis Muslim 2 hadis. Nomor 2248 dan 7172. 3 hadis. Muslim Bu, nomor hadis 2248, 71 dan 72. Terakhir ini, nanti to be continued. Untuk siapakah neraka? Allah membagi manusia menjadi 3. Orang beriman bertakwa, orang kafir dan orang munafik. Silakan, Pak. Hadis Muslim 2248 dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keduanya mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, angkuh dan sombong adalah pakaian Allah Ta'ala. Sombong itu pakaian Allah Ta'ala. Terus? Maka siapa yang menyayangi pakaiannya, Allah Ta'ala akan menyiksanya. Maka siapa yang sombong angkuh, Allah menyiksanya. Terus Pak, nomor 7172. Masih dalam bab Kitabul Iman. Nomor 7172. Kalau ada judul, baca judulnya. Sifat sombong. Sifat sombong. Judulnya terus. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong, walaupun hanya seberat debu. Seorang laki-laki bertanya, bagaimana kalau seseorang suka memakai baju dan sepatu bagus? Rasulullah SAW menjawab, Allah itu indah, jamil, dan dia menyukai yang indah, sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Nah, jadi gitu. Tidak akan masuk surga apabila mempunyai rasa sombong walaupun hanya sebesar biji bayam. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau aku senang berpakaian indah, bersepatu indah, perlente, kata Rasul, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan suka nilai estetika, keindahan. Bukan itu yang dimaksud sombong. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya dan suka menganggap remeh orang lain. Kemudian dibejaan teh lain gitu sholat teh taya hadisna, wah tiba lagi kieu gitu. Ya budak SD ngebejaan kolot cekolot teh. Bacaan taya teh kieu Pak di hadis teh. Tong make pertambahan-tambahan. Wah tiba lagi mama kiai gitu-gitu. Teu ngagugu da budak saya tepak atuh. Tak-tak mah moal ngaluran. Siranya tak-tak ieu moal ngaluran Pak. Guruna nepi ka SD pensiun Pak, guru SD. Nu diwurukna jadi presiden Pak. Nu diwurukna jadi presiden. Guruna nepi ka pensiun guru SD we Pak.
Bukan? Iya. Lain bekas guru. Tapi muridnya harus jadi presiden, jadi menteri, Pak. Hebatnya. Si guru. 72-nya, Pak. 72 katanya dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak dapat masuk neraka seorang yang terdapat iman di dalam hatinya, walaupun hanya sebesar berat biji bayam. Pada akhirnya masuk surga maksudnya gitu terus. Tidak akan masuk surga seorang yang terdapat di dalam hatinya kesombongan, walaupun hanya sebesar biji bayam. Tapi yang dimaksud sombong itu maksudnya batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya dan suka menganggap remeh orang lain. Gelar nggak punya gelar dia, sekolahnya ke SD drop out, sampai jangan bulu tuur gitu. Padahal yang dikatakan benar mana ini. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, undur maqala wala tandur man qala. Perhatikan apa yang dikatakannya, jangan melihat orang yang berkatanya. Ada gelarnya tidak? Sudah haji belum? Ayo Ustaz nerangkin siksa kubur. Loh Ustaz kawas ngalaman yang siksa kubur. Ustaz nerangkin manasik haji, panennya can haji, mau diandal Bu. Ayo Ustaz can naik haji, nerangkin manasik haji, mau diandal. Kalau sudah pergi haji baru diandal. Dan nggak pernah ngalaman namanya haji. Kita tutup formalnya, masih to be continued insyaallah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz yang telah menjelaskan sebagian tentang untuk siapakah neraka itu mungkin akan bersambung di pekan yang akan datang. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita ada sarapan ya, Pak Surya atau Mama atas jawabannya, mudah-mudahan juga bersama wa ta'ala. Dan amin ya sekalian, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kali ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin, kita amin Allah.